Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masih dalam pembahasan darajatut tawadhu. Pembahasan yang pertama, tawadhu terhadap urusan agama. Kemarin disampaikan jangan membantah sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan 4 perkara. Biasanya bantahan terhadap apa yang datang dari Rasul itu enggak lepas dari 4. Pertama akal, kedua kias, ketiga perasaan, keempatnya politik. Kemudian kita telah bahas poin yang pertama berkaitan dengan akal. Menolak nas dengan akal itu warisan dari iblis. Ketika iblis aba wastakbara, enggan, sujud, sombong, itu sumbernya karena menurut akal iblis itu lebih mulia daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu masuk di halaman situn badal mi'ah 160 di kalimat walakinal insan, manusia itu sombong. Manusia itu sombong. Sombongnya kenapa sombong? Yansa nafsahu fi awqatin katsiratin, lupa terhadap diri di waktu yang banyak. Diri kita ini lemah. Diri kita ini lemah. Kalau Allah berkehendak seseorang itu binasa, masalah makan saja jadi binasa. Pernah saya cerita tentang seorang jamaah puasa. Begitu puasa, waktu buka minum, tersedak, koma, meninggal. Jadi manusia itu lemah. Cuman manusia itu lupa terhadap kondisi dirinya. Lupa terhadap kondisi dirinya. Makan, orang katakan makan enak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak makanan itu menjadi sumber kebinasaan, ada itu. Juga ada jamaah masjid saudara yang saya hormati makan durian. Makan durian di kelamut-kelamut itu punggini itu masuk ke sini. Jadi katut kelek. Iya, akhirnya harus ke rumah sakit. Padahal orang dalam kondisi senang.
Kata penulis, manusia itu lupa dirinya dalam waktu yang banyak. Yansa annahu makhlukun dhaifun. Dia lupa bahwasanya manusia itu makhluk dhaif, lemah. La yaqumu bidzatihi. Tidak bisa menegakkan dengan zatnya sendiri. Kita itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat karena kesombongannya, tsumma yaruhu wa yantafihu wa yuwarramu wa yatashamahu wa yata'ala yuhiku fi sadrihil kibru yuhiku fi sadril kibr yastamiduhu minasyaitonil ladzi halaka bil kibr. Tapi setelah itu seharusnya orang itu kalau sadar, oh saya makhluk lemah, oh saya itu nggak bisa menegakkan diri saya sendiri, harusnya kan tawadhu. Tapi lihat kata penulis, setelah itu dia menggembung, membengkak, ya, sombong congkak. Berjalan kesombongan itu dalam dadanya, yang dia ambil kesombongan itu dari syaitan yang telah binasa dengan kesombongannya. Jelas padahal. Harusnya orang kan bisa memetik pelajaran. Oh, saya sombong nggak maulah. Syaitan saja karena kesombongannya hancur binasa. Masa malah ambil kesombongan dari syaitan sebagaimana syaitan? Tsumma salata ala bani Adam fa'atahu min qibalihi. Kemudian dia kuasai atas anak Adam, datang dari sisi kesombongan dalam dada ini. Dalam dada ini. Saudaraku yang saya hormati, ini bahayanya manusia. Kalau orang sudah lupa kepada dirinya sendiri, itu sombong. Itu sombong. Lupa, oh kamu dulu itu ya, orang tuamu yang memeliharamu. Lupa, sombong. Oh, seseorang itu misalkan dulu memiliki kelemahan-kelemahan, ditolong sama orang, lupa sama yang menolong, sombong. Kalau dia lupa terhadap keadaan dirinya, itu melahirkan kesombongan. Lidzalika tarahu yujadilu fi ayatillah wa yukabiru. Karena itulah kamu akan melihat orang-orang yang sudah terkena penyakit kesombongan ini membantah ayat Allah, kemudian dia sombong. Ayat Allah dibantah. Ya. Wa hiya dhahirah natiqah mu'abbirah lil fitrati salimati bilisaniha. Dan ini nampak. Jadi pembicaraan yang diungkapkan menurut fitrah dengan lisannya, dengan alasan oh yes amu annahu yunakis. Ini cuman mendebat, berdiskusi. Li annahu lam yaktani, karena tidak rela, tidak puas. Tidak rela, tidak puas. Akhirnya ayat, saudaraku yang saya hormati, dia bantah. Banyak di masa sekarang. Jadi kalau ada aturan-aturan yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala diingkari, ditolak dengan kesombongan tadi. Dengan kesombongan tadi. Kalau misalkan orang mendebat itu dengan ilmu, bagus. Mendebat dengan ilmu. Ada seseorang membawakan nasnya itu misalnya keliru dipahami, kemudian dia bantah. Kayak kemarin ada seorang ustadz mengatakan bom bunuh diri itu bukan bom bunuh diri, tapi bom istihadiyah. Jadi bom mencari kesyahidan. Ya, itu sayangnya membuat fitnah dengan ulama-ulama Ahlussunnah. Ulama ini memfatwakan ini boleh, katanya boleh. Itu bukan bom bunuh diri, tapi bom mencari kesyahidan. Dusta. Kemudian dibantah dengan ilmu. Itu bukan bom mencari kesyahidan, itu bunuh diri. Itu bunuh diri. Kita bantah dengan ilmu, bagus. Bagus. Tapi sekali lagi, orang yang sombong itu membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Yang umumnya sumbernya karena akalnya yang cupet. Akalnya yang cupet. Saudara yang saya hormati, wa ya laitahu kana jidalan an ilmin wa ma'rifatin wa yakinin. Aduhai sekiranya perbantahannya itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan keyakinan. Kalau bantahnya itu dengan ilmu, dengan keyakinan, ya mending ya. Lakinnahu jidalun bi ghairi ilmin. Bantah tanpa ilmu. Jidal tatawul al mujarradu ani dalil.
Jidal yang sombong, yang kosong dari dalil. Nas dibantah, kebenaran dibantah. Bantahnya bukan ini dalilnya lemah mas, yang sahih seperti ini, bukan. Ini pemahamannya keliru, yang benar seperti ini pemahamannya, bukan. Tapi mereka membantah karena kesombongan. Kan sekarang banyak sekali. Ya, yang kemarin kita kasih contoh. Ketika ada ancaman, setiap kain yang di bawah mata kaki diancam di neraka. Jadi kalau ada kain melembreh menutupi mata kaki, maka bawah mata kaki yang ketutupan itu diancam di neraka. Apa coba penolakannya? Dengan dungunya dia berkata, masuk akal enggak? Masa hanya karena sekedar kain saja menutupi mata kaki, kok bisa diancam di neraka? Masuk akal apa enggak? Itu namanya bantah kesombongan tanpa dalil. Kesombongan tanpa dalil. Kalau misalkan ada pembahasan, boleh enggak menjulurkan kain di bawah mata kaki? Oh, enggak apa-apa. Dengan dalil Abu Bakar itu sebagian ujung kainnya melorot. Kalau enggak senantiasa dijaga. Masih mending pakai dalil. Nanti dipatahkan hujahnya, itu keliru. Abu Bakar itu tidak sengaja menjulurkan kain. Tidak sengaja menjulurkan kain. Saudara yang saya hormati, manusia dengan kesombongannya seperti itu. Jidalud dolal an-nasyi' an ittiba'i syaitan. Perbantahan kesesatan yang tumbuh dari mengikuti syaitan. Sebagaimana dalam ayat, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Di antara manusia ada yang membantah Allah, membantah syariatnya, membantah agamanya, itu tanpa ilmu. Hanya mengikuti semua syaitan yang terkutuk. Ditetapkan atasnya bahwasannya siapa yang loyal kepadanya, maka sungguh syaitan itu akan menyesatkannya dan akan menunjukinya ke adab sa'ir, ke adab neraka sa'ir. Saudara yang saya hormati, ini jadi kesombongan tanpa ilmu, mendebat kebenaran, sumbernya adalah bisikan syaitan. Akhirnya adalah sesat. Akhirnya adalah adab sa'ir, mendapatkan adab yang sangat keras, neraka sa'ir. Wallahu ta'ala alam. Wallahul basiru bi ibadihi yuqarriru anna al-kibr. Al-kibru wahdahu huwallazi yuhika fi sadr. Huwallazi yuhiku fi sadri. Wa yad'u sahibuhu ilal jidali fi ma laysa fihi. Jidalun bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat, itu sudah menetapkan sombong itu berjalan di dada. Kesombongan itu asalnya di dada. Kemudian mengajak pemiliknya itu untuk membantah pada apa yang laisa fihi, bukan padanya untuk membantah. Ya. Membantah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menerangi. Itu saudaraku yang saya hormati, kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Al-kibru wa ta'ali ila ma huwa akbaru min haqiqatihi wa muhawalatu ahdi makanin akbaru min hajmihi. Sombong dan congkak itu adalah apa yang lebih besar dari hakikatnya. Hakikatnya cilik tapi merasa besar, itu namanya sombong. Coba tadi kita rujuk kembali ucapan penulis. Manusia itu makhlukun dhaifun la yakumu bidatihi. Makhluk lemah, gak bisa menegakkan dirinya sendiri. Gak bisa menegakkan dirinya sendiri. Kok bisa-bisanya sombong? Kok bisa-bisanya sombong? Yang kedua, berupaya mengambil tempat yang lebih besar dari kadar tubuhnya. Pengennya besar, awakmu kurcili. Tubuhmu cuman kecil. Wala tuahiluhu lahu haqiqatahu. Tidak menjadikannya ahli atau pantas hakikatnya. Tidak tahu diri. Tidak tahu diri.
Walaisa lahu bayanah, tidak memiliki bukti untuk mendebat dengannya, wala burhan yasda'u bihi, demikian pula tidak pula dalil yang menerangkan, tidak pula hujah yang bersandar atasnya, hanya semata sombong. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang didatangkan kepada mereka, sesungguhnya dalam dada mereka itu tidak ada kecuali kesombongan, yang kesombongan itu dia tidak bisa capai sebenarnya. Badannya lemah, merasa kuat, gagah perkasa. Ya. Fasta'id billah innahu samiul basir. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Allah Sami al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ini penjelasan dari beliau, manusia sombong enggak pantas. Manusia sombong tidak pantas. Ya, tidak pantas. Sikapnya ketika datang dalil jangan tolak dengan alasan masuk akal. Akalmu ratekan. Akalmu enggak bisa menjangkau. Akalmu tidak bisa menjangkau. Kemudian setelah itu, bagaimana seharusnya manusia? Wa kana li zaman ayal za'a al-abdu ilallahi musta'idan bihi fi muwajahatil kibr alladzi la yaqumu ala ma'rifatin. Maka satu keharusan seorang hamba itu bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah dalam menghadapi kesombongan yang tidak tegak di atas pengetahuan. Jadi minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastamidu min kitabin muniril aql, tidak diambil dari kitab yang yunirul aqla, yang kitab itu menyinari akal, menyinari hati, menjelaskan kebenaran, menunjuki kepada sesuatu yang yakin. Berlindung. Saudara yang saya hormati, karena kalau ketemu orang yang seperti ini angel. Ketemu orang yang seperti ini angel. Makanya Ahlussunnah salah satu diantaranya kalau diajak debat, yang orang ini dikenal memang sombong, yang kesombongannya itu tidak dibangun di atas pengetahuan, tidak bersumber dari Quran, maka sudah, nggak usah aja. Ya, kenapa nggak usah? Karena tuas membikin kita sibuk, Wah, mereka tambah marah. Mutu bighaidikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Saudara yang saya hormati, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidzalika fahuwa ya'udhu an hada bil azrafah wassalaf. Karena itulah maka nanti akan mengganti. Jadi kalau tidak diambil dari kitab, yang diganti itu kesombongan dan bualan. Ya, bualan dan kesombongan. Dia hanya sekedar, kalau bahasa kita ngomong ra jelas. Ngomong tidak jelas. Lah kalau ketemu orang membantah kebenaran, kebenarannya tanpa ilmu, bantahannya tanpa ilmu, tanpa dari kitab, diurusi, capek kita. Isinya cuman sombong, isinya cuman bualan. Lihat dalam ayat, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Tsaniya itfi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya hisyum wa nudikuhu yaumal qiyamati adabal harwiq. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidzalamin lil abid. Kata Allah, di antara manusia itu ada yang mendebat Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menerangi. Kitab yang menerangi akal, kitab yang menerangi hati, tanpa itu. Tsaniya itfi. Jadi mereka memalingkan lambungnya untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ancamannya orang yang seperti ini, di dunia dia mendapatkan kehinaan. Kami rasakan dia di hari kiamat adab yang membakar dengan sebab apa yang dia lakukan, dan Allah tidak mendolimi hamba. Ini ancaman keras. Makanya jangan seseorang sombong. Kalau nanti sombong, membantah syariat tanpa ilmu, keras ancamannya. Di dunia hina. Lihat saja orang-orang yang
melecehkan syariat, membantah syariat, itu hina dia. Di akhirat baginya adab yang membakar. Hadal kibru ad-dalu al-mudillu la budda an yukma. Maka kesombongan yang sesat dan menyesatkan itu satu keharusan dikekang. Wala budda an yuhattam. Satu keharusan untuk dihancurkan. Satu keharusan untuk dihancurkan. Jadi kalau memang punya kemampuan silahkan. Punya kemampuan silahkan, itu dibantah, ya, diterangkan kebenaran kepada mereka supaya mereka itu, saudara yang saya hormati, bisa berhenti. Fal hisyu huwa al muqabilil kibr. Kerendahan itu merupakan sebab karena kesombongannya. Dan Allah tidak meninggalkan orang yang sombong, yang sesat menyesatkan, hatta yuhattam tilkal kibriya az-zaifah, sampai Allah hancurkan kesombongan yang palsu itu, kemudian dibalikkan di dalam lumpur wabah. Ya. Dalam kesombongan ini semua itu yat abu sahibu. Orang itu kalau sombongnya tanpa dalil capek. Menjadikan dirinya capek. Wayut ibun nas min haulihi, membikin manusia capek. Makanya subuhat itu sudah berbahaya sekali. Dirinya sendiri capek, orang lain dibikin capek. Gara-gara kebenaran ditolak tanpa ilmu. Demikian pula yu'di sadrah alladhi yuhiku fihi. Demikian pula mengganggu, menyakiti dada yang berjalan padanya kesombongan. Dan ini syarrun, kejelekan, yastahiku al-isti'adata billahi minhu. Ini merupakan kejelekan yang kita, satu perkara yang seharusnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pembahasan terakhir nasihatnya berlindung kepada Allah dari sombong. Ya Allah, jangan jadikan diriku orang yang sombong. Kalau datang nas, jangan tolak dengan alasan tidak masuk akal. Sikap pertama, kalau ada nas, tunduk, tawadu. Semoga Allah memenuhi dada dengan ketawaduan, kekhusukan karena Allah Rabbul Alamin. Ini panjang lebar beliau sampaikan. Jadi kalau kesimpulannya, kenapa orang sombong? Nggak tahu diri. Kok bisa orang yang lemah, makhluk, sombong? Karena bujuk rayu syaitan. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, tadi disampaikan, orang menolak nas itu dengan alasan kias. Lil mutakabbirina al munsibina ilal fiqh. Haitsu qalu idza ta'aradal qiyas farra'yu wan nusus qadamna al qiyas 'alal nas wa lam naltafit ilaihi. Orang yang sombong yang menisbatkan kepada fikih. Kalau ini biasanya orang-orang yang ngaji mungkin. Mereka mengatakan kalau qiyas, pendapat, nas bertolak belakang. Jadi ada qiyas, pendapat, nas bertolak belakang. Kami dahulukan qiyas atas nas. Dan kami tidak menoleh kepada nas. Padahal seharusnya, saudara yang saya hormati, kalau ada nas, itu dikedepankan. Makanya Dr. Saleh Fauzan, itu beliau membahas tentang perselisihan, itu dalam dua. Akidah, fikih. Kalau dalam perkara akidah, cuma dua, benar salah. Perselisihan dalam perkara akidah itu cuma benar dan salah. Wajib mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah. Yang kedua, perselisihan dalam masalah fikih itu ada dua. Ada dalil, nggak ada dalil. Ada permasalahan ijtihadiyah. Kalau ada dalil, nggak ada dalil, pakai yang ada dalil. Kalau permasalahan ijtihadiyah, saling menghormati. Sekarang enggak itu. Perkara fikih itu enggak ada dalil, diseret-seret. Kadang dengan pendapat orang. Nanti ada poin setelahnya itu, saudara yang saya hormati, orang mengikuti pendapat. Ya, orang mengikuti pendapat. Coba kalau bahas ritual dari kalangan mereka itu. Kepaten, yasinan. Apa ada nas ya? Enggak ada itu. Tapi ngotot, dipertahankan. Ziarah kubur, membawa bunga, mawar, dikasih air, siramkan di pusaranya.
Ada nas? Nggak ada. Tapi diseret. Coba amalan-amalan keseharian dari adzan. Sebelum adzan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru adzan. Ada tuntunan? Nggak ada. Wudu. Mulai dari niat, mulai dari gerakan, sholat juga begitu. Ya. Saudara yang saya hormati, nasnya malah dikesampingkan. Itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Orang yang tawaduk kepada agama itu, apa yang datang dari Rasul SAW jangan ditolak. Jangan ditolak. Ya, dan sekarang yang nggak ada dalilnya saya pernah sampaikan itu dibela mati-matian. Tapi ada dalilnya diingkari. Ya termasuk ustadz yang mengatakan bom bunuh diri itu bom syahid. Ya, itu kalau membela tentang peringatan Maulid mati-matian. Mati-matian. Wis pokoknya ben oleh. Tapi begitu tentang syariat jenggot. Jelas nasnya itu. Jenggot macam tusuk sate katanya. Iya. Lawang sudah ada nas kok, malah diingkari. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Ini prinsip penting dalam beragama. Prinsip penting dalam beragama. Kita harus kedepankan nas dibandingkan dengan pendapat, dibandingkan dengan kias. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin disampaikan tapi di situ nggak disebutkan oleh Syekh, termasuk orang yang menolak apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan alasan duk perasaan. Dengan alasan perasaan. Semua timbangannya perasaan. Perasaanmu piye? Yang kita kasih contoh, misalkan kita bertamu. Bertamu, kemudian kita ada kepentingan, ada keperluan mendesak, kita sampaikan kepada tamu, Afan, Akhi, jangan hari ini ya, saya lagi repot itu. Ya, padahal dia datang dari jauh, berkendara misalkan. Kadang hadis yang seperti ini ditolak. Apa penolakannya? Perasaanmu piye? Perasaanmu piye? Kalau secara nas, lawang orang memang punya keperluan kok. Apalagi mungkin keperluannya lebih penting. Ya, saudara yang saya hormati, seperti itu tidak mengapa. Tapi kadang apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditolak dengan perasaan. Perasaannya kayak kalau orang makan dibersihkan, di piring dibersihkan, ya di tangan yang melekat itu dijilati. Itu coba kita sampaikan. Piye perasaanmu yen mangan ning ngarepe wong ngono kuwi? Apa orang gila nih? Perasaan. Semuanya dengan perasaan. Kayak duduk ketika makan. Duduk ketika makan itu kan kalau yang satu diduduki, satu diangkat itu hadisnya lemah. Malah nanti ada yang riwayat yang hadis tentang Rasul pernah makan itu dengan jongkok. Jongkok itu kalau di tempat kita makan seperti itu, kuwi engko bablas metu. Iya. Perasaanmu piye katanya. Perasaanmu piye? Hati-hati, jangan tolak kebenaran dengan perasaan. Sekarang yang keempat, terakhir. Lil mutakabbirina al-munharifina minal wulati dzulmah wal umara al-jairin. Orang-orang yang sombong yang menyimpang dari wulat, penguasa-penguasa yang dolim. Pemimpin-pemimpin yang mereka itu maksiat. Ya. Alladzina idza ta'aradat indahum asyari'ah wasiyasah. Qadamu siyasah. Walam yaltafitu ila hukmi syariah fahaulail arba'ah hum ahlul kibr. Saudara yang saya hormati, penguasa-penguasa yang dolim, yang sombong, ketika bertolak belakang antara syariat dengan politik, mereka lebih mengedepankan politik. Mereka lebih mengedepankan politik. Harusnya bagaimana? Syariat. Harusnya syariat. Ya, kayak yang di bal-balan itu. Secara syariat namanya LGBT haram. Perbuatan yang bisa memunculkan adab. Semua simbol seperti itu dihilangkan. Walaupun mungkin secara politik, wah, nanti pengaruhnya seperti ini, enggak peduli. Kedepankan syariat. Kedepankan syariat. Saudara yang saya hormati, ini seharusnya. Tapi kalau namanya penguasa yang dolim, kadang politik.
karena politik. Zaman dulu negeri kita ini ketika merintis kan termasuk salah satunya menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya. Hanya takut ucapan orang yang jahat. Oh, kalau kamu pakai kalimat ini kami akan pisahkan. Politik itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan politik, bukan syariatnya. Saudara yang saya hormati, maka orang yang seperti ini orang yang sombong. Orang yang sombong. Ya, cuman poin yang keempat ini khusus berkaitan dengan penguasa. Politikus. Ya, kalau politikus itu sudah pertimbangannya pokoknya politik. Gimana? Besok tanggal 25 jadi kasih sambutan perayaan kelahiran anak Tuhan. Oh iya. Loh kan itu satu perkara yang mungkar, satu perkara yang maksiat, keras. Loh, ini untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Supaya nanti saya 2024 bisa menang. Nanti kalau sudah bisa menang, ya sudahlah. Saudara yang saya hormati mengedepankan politik. Wallahu ta'ala alam. Itulah orang yang sombong. Adapun orang yang tawadhu, at-tahallusu min dzalika kulli. Orang yang tawadhu itu kalau dia selamat dari 4 itu. Dari 4. Pertama, kita ulang lagi. Jangan tolak apa yang datang dari Nabi dengan akal. Masuk akal enggak? Wah, akal bukan untuk itu. Akal untuk memahami. Kedua, yang menolak apa yang datang dari Nabi dengan kias atau pendapat. Yang ketiga, menolak datang dari Nabi dengan pertimbangan perasaan. Yang keempatnya adalah dengan pertimbangan politik. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Dan insya Allah nanti poin yang kedua, termasuk orang yang tawadhu itu jangan menuduh dalil agama. Jadi dalil syariat itu jangan dituduh. Wah, ini enggak cocok di masa sekarang. Nanti kita akan baca. Demikian, wallahu ta'ala alam. Cukup. Ada yang tanyakan? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.